Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Juwita Adriana dari kelas 12 IPA 1. Saya di sini akan mengerjakan tugas PPKN, yaitu tes lisan. 1. Jelaskan sikap hukum yang mengatur dan memaksa. Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa, dikarenakan bersifat mengatur karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dikatakan memaksa karena hukum dapat juga memaksa anggota masyarakatnya untuk mematuhinya. Apabila melanggar hukum akan menerima sanksi yang tegas. 2. Jelaskan bukti Indonesia merupakan negara hukum. Indonesia negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu juga pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib dengan tidak ada terkecualinya. Dari isi pasal-pasal tersebut jelas sudah bahwa Indonesia adalah negara hukum dan dengan demikian berarti hukum 3. Jelaskan pengertian perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Sedangkan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 4. Mengapa begitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum? Tepatnya, suspensi hukum tegaknya keadilan bermasyarakat dan menjamin masyarakat yang tertib. 5. Sebutkan fungsi dari Kepolisian Republik Indonesia. Fungsi dari kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 6. Jelaskan tentang KPK sebagai lembaga perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. KPK adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2002. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen, kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 7. Jelaskan jenis sanksi-sanksi dalam pelanggaran hukum. Sanksi-sanksi terdiri dan diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yaitu hukuman pokok yang terbagi menjadi 4. 1. Hukuman mati, 2. Hukuman penjara, 3. Hukuman kurungan, 4. Hukuman denda. Hukuman tambahan yang terbagi menjadi 2. 1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu. 2. Pencabutan barang yang tertentu. 8. Jelaskan tentang pengertian pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran dan kejahatan dua kata yang berhubungan dengan hukum. Kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan berat dan sedang. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan melanggar hukum yang
dikategorikan ringan. Sanksi tindakan kejahatan adalah hukuman dan denda, sedangkan sanksi tidak pelanggaran umumnya berupa benda. Misalnya, pelanggaran lalu lintas biasanya didenda dengan sejumlah minimal sesuai undang-undang. 9. Jelaskan makna pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pasal 27 ayat 1, yakni segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib memperjuangkan hukum, menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk itu jelaslah sudah dasar hukum yang kewajiban masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan dan penegakan hukum. 10. Sebutkan beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam upaya melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Beberapa cara yang bisa kita lakukan sebagai berikut: sosialisasi sejak dini mengenai peraturan-peraturan di dalamnya, menanamkan sikap patuh pada hukum, membangun keadaan hukum sejak dini, memahami akan pentingnya menjunjung hukum kehidupan sehari-hari, menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih, dan memupuk budaya hukum. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.